Selamat pagi anak-anak kelas 7A yang dicintai Pak Kus. Bagaimana kabarnya? Kita akan belajar PKT hari ini, ya. Untuk pertama kali kita belajar PKT yang berjudul identifikasi dan pengembangan diri. Ini menarik untuk kita pelajari, dalami bersama-sama supaya dirimu bisa berkembang lebih baik lagi. Nah, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Sikap doa, mari. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Engkau memanggil kami sebagai citra-Mu. Kami menyadari bahwa Engkau begitu mencintai kami, sehingga Kau berikan apa yang kami butuhkan untuk dapat hidup dan berkembang menjadi pribadi yang sesuai harapan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa membimbing kami sehingga kami boleh menggapai cita-cita kami melalui kami mampu menyadari hidup kami, kelemahan kelebihan kami, sehingga hal itu bisa kami kembangkan, dapat kami wujudkan dalam menggapai cita-cita. Biarlah Roh Kudus-Mu membimbing kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak sekalian, kita masuk pada pelajaran yang pertama, ya, identifikasi dan pengembangan diri. Ini tema besarnya adalah tentang celebration. Celebration adalah dalam ungkapan rasa syukur. Jadi seseorang yang mampu mengucap syukur, dia bisa disebut anak yang berkarakter. Oke ya. Nah, celebration, apa yang ingin kita tuju melalui kompetensi dasar ini? Yaitu memahami perlunya memiliki sikap tabah hati dan berdaya juang untuk mencapai keberhasilan hidup di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pasti Pak Kus yakin kalian mempunyai cita-cita, dan dalam mencapai cita-cita semuanya ingin berhasil. Ya kan, tidak ada satu anak pun yang mengatakan aku tidak ingin berhasil dalam mencapai cita-cita. Oke, baik dalam lingkup keluarga, sekolah, dan masyarakat. Karena apapun cita-citamu, mesti ingin mendapat pengakuan dari sesamamu. Yang pertama dari keluargamu, kemudian sekolah dan masyarakat. Nah, itu alur hidup ini, dari bertumbuh dalam keluarga, dikembangkan juga di sekolah, dan melayani masyarakat. Ini ya, nanti kita akan sampai pada pencapaian kompetensi dasar memahami perlunya memiliki sikap tabah hati dan berdaya juang untuk mencapai keberhasilan hidup di lingkungan keluarga dan masyarakat. Tabah hati maksudnya nanti kalian akan diuji oleh peristiwa hidup ini. Apakah kalian kalau mendapat tantangan putus asa, ngelukruk, atau justru ya menerima dan berjuang untuk bisa mengatasi kelemahan tadi. Putus asa, banyak mengeluh, dan bisa muncul sikap iri hati kepada sesama. Nah, anak-anak, kita akan mencoba mendalami indikator kompetensi yang ingin kita capai pada hari ini. Yang pertama, nanti kalian diharapkan memiliki pengertian apa sih itu identifikasi. Terus kalian juga diharapkan Pak Gus nanti mampu mengerti apa itu pengembangan diri. Lalu diharapkan kalian juga mampu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dirimu. Nah, kamu menyadari enggak? Kamu sadar kelemahanmu, tetapi juga sekaligus kamu menyadari kekuatanmu. Kemudian kalian diharapkan mampu merumuskan usaha-usaha mengembangkan diri
berdasarkan hasil identifikasi. Ya, yang kelima nanti kalian diharapkan mampu menerapkan usaha-usaha pengembangan diri. Jadi tidak sekedar lagi rumusan, ya, tetapi juga menerapkan apa yang telah kamu rumuskan tadi. Oke? Nah, kita masuk pada materi inti. Apa itu identifikasi? Identifikasi adalah kegiatan yang mencari, menemukan, mengumpulkan, meneliti, mendaftarkan, mencatat data dan informasi dari kebutuhan lapangan. Nah, ini Pak Kus ambil dari Wikipedia, ya, dari identifikasi berasal dari kata Inggris, ya, bahasa Inggris identify, yang artinya meneliti, menelaah, identifikasi. Itu, ya, mengidentifikasi, meneliti, menelaah. Nah, sejauh mana sih kalian mampu meneliti dirimu sendiri? Atau dalam bahasa-bahasa lain, ya, mawas diri, mengenal diri, kekurangan, kelebihan, ya. Setiap orang punya itu, keseimbangan itu. Ya. Jadi memang demikian. Nah, apa yang diharapkan ketika kita setelah tahu akan kelemahan dan kelebihan kita? Nah, itu kita yang perlu kita kembangkan ya di sini. Nah, fungsi ketika kita sudah mengenal identifikasi ada tujuannya, yaitu apa? Kebutuhan program untuk mengetahui berbagai masalah atau kebutuhan program yang diinginkan masyarakat. Ini dalam arti luas. Ya, tapi dalam arti kecil, bahwa setelah kalian tahu kelebihan dan kelemahanmu, kalian nanti diharapkan membuat seperti rencana kegiatan atau program ini. Kalau kalian punya kelebihan ini, apa yang harus kamu lakukan? Ya kan? Kalau mempunyai kelemahan ini, juga apa yang harus kalian lakukan? Lah, yang akan kamu lakukan itulah yang disebut kebutuhan program. Ya. Kebutuhan program untuk siapa? Dirimu sendiri. Jadi dirimu itu harus berkembang. Contoh, kalau hari ini kemampuanku bisa mengangkat beban 1 kilo. Kebutuhannya nanti 15 kilo. Bagaimana cara mencapainya? Bertahap. Tidak mungkin kalian langsung pertama mengangkat beban 15 kilo. Pasti, ya, kita belum siap otot-otot tubuh kita. Tapi 1 kilo dulu. Terus berapa minggu? 2 kilo, dicoba lagi bebannya. Berikutnya lagi 3 kilo sampai 15 kilo terpenuhi. Nah, proses mencapai itulah yang disebut program. Nah, setiap orang punya program masing-masing. Nanti diharapkan setelah kalian tahu kekurangan atau kelemahan dan kelebihanmu masing-masing. Loh, kenapa ini harus dilakukan? Supaya kalian bisa berhasil. Supaya kalian bisa mewujudkan cita-cita. Kan tidak pernah cukup kalian mengatakan, kalau kemarin matematika dapat 75 KKM, besok cukup KKM saja. Nah, itu namanya minimalis. Pasti setiap orang, hari ini aku dapat 75, besok aku tak mencoba lagi menjadi 90, atau bertahap dulu 80, 85, 90, bahkan 100. Loh, kenapa tidak? Bisa. Asal kita tadi tahu kelemahan, lalu buat program, lalu dilaksanakan. Nah, itu cara-caranya. Oke ya. Nah, pengembangan pribadi, pengembangan diri meliputi segala kegiatan yang meningkatkan kesadaran dan identitas diri, mengembangkan bakat dan potensi, membangun sumber daya manusia dan memfasilitasi kinerja, meningkatkan kualitas hidup dan memberikan kontribusi dalam wujudkan impian dan cita-cita. Nah, ini ya. Jadi, apa itu pengembangan diri? Jadi kegiatan. Artinya apa?
Ini bukan duduk diam lalu hebat, tidak. Jadi kalian action. Ada ungkapan not action talk only. Tidak bisa seperti itu dalam mencapai cita-cita. Action, melakukan kegiatan, tahapan-tahapannya. Tadi kalau bicara soal identifikasi lalu tujuannya, yaitu program. Nah, kegiatan itu dalam rangka mencapai apa? Program tadi. Bertahap, tidak bisa instan. Itu ya. Dalam upaya apa? Mengembangkan potensimu kalau itu sudah baik. Kalau kekurangan ya itu bagaimana mengatasi kekuranganmu. Jadi kelemahanmu itu dikurangi. Melalui apa? Program kegiatan. Action. Ya, oke ya. Supaya apa? Hidupmu berkualitas, semakin meningkat. Kalau sudah kualitas, kalian mampu memberikan kontribusi apa yang dapat kalian lakukan untuk keluargamu, untuk sekolahmu, untuk masyarakatmu. Contoh, kalau kalian pinter sepak bola, futsal, ya kan? Kalian kan bisa main sepak bola sendiri di rumah. Kan tidak cukup sendiri. Di sekolah bentuk grup anak-anak yang pinter futsal. Lalu di sekolah ada lomba, kalian bisa kontribusi. Nah, itu maksudnya Pak Gus ya. Dan kalau berkembang terus, kamu memang cita-citamu di futsal, bisa menjadi pemain futsal profesional. Itu ya. Kemudian, pengertian pengembangan diri atau pribadi itu dapat mencakup kegiatan ini. Jadi kalian meningkatkan kesadaran dirimu. Kalau ini belum ada peningkatan kesadaran diri, ya tidak punya kesanggupan atau niat atau program. Tidak sadar ya akan kelemahan dan kelebihannya. Apa pengembangan pribadi berikutnya? Meningkatkan pengetahuan diri. Aku sudah tahu kelebihan dan kekuranganku. Ini sadar. Aku banyak belajar dari membaca, lihat YouTube soal apa yang menjadi bakatmu. Kalau Pak Gus tadi kan contohkan soal kalian mampu futsal ya. Berarti kamu melalui YouTube tutorial mengolah bola, mengocak bola. Nah, di situ ada. Sehingga kamu latihkan, sehingga kalian menjadi orang yang terampil. Kemarin tidak bisa, sekarang bisa. Ini artinya apa? Keterampilan baru sudah kamu dapatkan. Dari tidak bisa menjadi bisa. Bukan melalui melihat tok, tetapi apa? Betul-betul action, melakukan kegiatan, punya program. Satu hari berapa menit? 1 jam latihan. 1 jam tiap hari latihan mengolah bola. Pinter kamu nanti. 1 jam tiap hari latihan bahasa Inggris. Bisa pinter kamu setiap hari loh ya. Menambah keterampilan baru. Sehingga apa akibatnya? Dari latihan yang berulang-ulang dan terus dan kesetiaan, kalian bisa meningkatkan harga diri. Contoh, kalau ada lomba bahasa Inggris, kamu diikutkan. Karena apa? Memiliki kemampuan. Kamu pintar nyanyi, diikutkan oleh sekolah. Harga dirimu naik. Karena apa? Kalian mempunyai potensi. Dan itu mendapatkan penghargaan dari para guru, dari teman-temanmu, juga dari orang tuamu, saudaramu di rumah. Ya, itu pengembangan diri. Pengertian pengembangan diri juga berarti kalian setelah tahu kemampuanmu, terus potensi itu ditingkatkan. Membangun kinerja sumber daya dirimu sendiri. Gaya hidupmu berbeda. Kalau kemarin gak bisa bahasa Inggris, ngomong takut, sekarang wah seperti orang Inggris sungguhan. Berkomunikasi dengan orang-orang luar negeri bisa. Gaya hidupmu jadi meningkat. Ya, kesehatanmu juga meningkat. Loh, apa hubungannya? Iya, karena orang yang mendapat kecukupan kebutuhan psikologisnya
Dia hatinya senang. Senang meningkatkan imun tubuh. Jadi kamu sehat. Aspirasimu kan tercapai. Karena apa? Karena kalian bercita-cita ingin bisa berbahasa Inggris dengan baik. Akhirnya terlaksana, terwujud. Ya, ini perlu keberanian dirimu untuk mewujudkan. Tidak malu ngomong, saya takut salah Pak. Loh, tidak apa-apa, belajar itu tidak usah takut salah. Ya, yang penting apa tadi? Ada usaha terus. Nah ya, ini ada dalam untuk mencapai cita-cita tadi melalui rencana, program kegiatan. Nah, ketika kamu sudah mencapai semuanya itu, sebenarnya kamu sudah mencapai kemampuan sosial. Artinya apa? Kalian bisa berkontribusi, berpartisipasi terhadap sekolah dan masyarakat. Bahkan kalau kalian orang Kristiani, bisa membaktikan diri melayani dalam kegiatan-kegiatan gereja. Nah, ciri-ciri orang yang memiliki celebration, yaitu 1, mampu mengungkapkan rasa syukur. Misalnya hari ini masih dapat 75, tetap bersyukur. Besok dapat 65, aduh loh kok malah turun, bersyukur lagi. Besok aku tak meningkatkan, tetapi tetap dalam rasa syukur. Bukan berarti terus kita menyerah, tidak, tapi mengakui di hadapan Tuhan dan merasa butuh bantuan Tuhan. Nah, dalam masa-masa pandemi ini sering dikatakan oleh Romo, kita mohon rahmat kreativitas, kita mohon rahmat kedisiplinan dan kesetiaan untuk menjaga diri dan sesama. Itu kalau Pak Kus mengikuti perayaan Ekaristi, di awal misa Romonya intensinya gitu, memohon rahmat kreativitas. Jadi berkat rahmat Tuhan itu kita menjadi orang yang kreatif nantinya. Loh kok iso? Loh iya, itulah Roh Kudus. Ya, dulu kita tidak bisa belajar jarak jauh, tetapi karena kondisi seperti ini kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Akhirnya Bapak Ibu guru belajar, kalian juga belajar, orang tuamu juga belajar, sehingga terwujud ini semua. Ya. Yang kedua, memiliki sikap tabah hati terhadap apa yang dialaminya. Tabah hati itu ya artinya ya tidak pantang menyerah. Ya, dibalik mengalami kondisi seperti ini, dia tidak ngelukru, tidak berkeluh kesah yang tiada henti, menyalahkan orang lain. Dalam slide ini Pak Gus mengatakan, kalau kita merasa terbatas, jangan banyak mengeluh, bicaralah kepada Tuhan, mohon rahmat kreativitas, dan biarlah Roh Kudus membimbingmu. Pasti ada jalan keluar. Bagaimana cara Tuhan membantumu? Banyak cara, jangan khawatir. Ya, contohnya Pak Gus, kalau mengalami kesulitan berdoa. Kalau kesulitan, anaknya Pak Gus bisa bantu. Temannya Pak Gus juga bisa bantu. Orang-orang yang akan kita jumpai dipakai Tuhan juga untuk membantu kesulitan kita, sehingga kita tidak merasa sendiri. Sangat salah jika kamu putus asa, lalu seolah-olah hidupmu yang paling menderita. Bukan begitu, ya, bukan begitu. Yang ketiga, mau berusaha mengembangkan diri, mencapai kesempurnaan hidupnya sebagai citra Allah. Berusaha. Kalau kita tidak berusaha, ya akhirnya kita tetap aja berjalan di tempat, tidak bisa apa-apa. Nah, lihat bukumu, ada kisah Tony Melendez. Nah, dalam kisah itu, setelah kamu baca, nanti ada 4 hal yang dirumuskan Pak Gus. Kenapa Tony Melendez bisa berkembang? Yang pertama, Tony Melendez menyadari dirinya adalah citra Allah, maka dirinya berharga di mata Allah dan sesamanya. Loh Pak, minder Pak, enggak punya tangan ya Pak, awalnya. Tetapi setelah menyadari bahwa dirinya adalah citra Allah,
dia tidak berkecil hati. Justru dalam keterbatasannya, dia mampu memaksimalkan dirinya. Dan ingat, Tuhan membantunya, sehingga dia menjadi penyanyi yang hebat, sekalipun tidak punya tangan. Ajaib kan? Itulah cara Tuhan. Yang kedua, menyadari kekurangan dirinya. Dia tahu kekurangannya, dan dia mau tidak terpuruk terus. Aku harus berubah dan aku harus berkembang. Yang dilakukan adalah dia membuat program kegiatan, lalu latihan terus-menerus dengan apa yang dimilikinya. Ya, dengan apa yang dimilikinya. Jadi kalau dia masih mempunyai kaki, berarti Tony Melendez pakai kaki. Nah, apakah kalian juga begitu kalau mengalami kesulitan atau menuntut prasyarat-prasyarat yang lain untuk bisa melakukan ini? Tidak kan? Mari kita belajar dari tokoh kita ini, Tony Melendez. Yang ketiga, dia menyadari kelebihan dirinya. Kakiku ini bisa saya lakukan untuk sebagai jari. Loh, ajaib kan? Karena apa? Manusia adalah citra Allah. Tidak ada satupun manusia yang tidak berguna. Tidak ada satupun manusia yang tidak dicintai Allah. Ketika kita merasa semua menjauhi, bahkan Allah menjauhi, itu kita salah. Karena Allah sungguh mencintai kalian. Masalahmu akan dibantu. Tetapi caranya harus tahu kamu. Apa? Datang kepada Tuhan Yesus. Yang keempat, memiliki daya juang yang sangat tinggi untuk mewujudkan cita-citanya. Sudah tahu kelemahannya, kekurangannya, tidak mau berjuang, ya tidak bisa. Mari kita bercermin sama Tony Melendez. Sudah tahu dia tidak punya tangan, tetapi lihat daya juangnya. Karena dia tidak punya tangan, dua-duanya, dia menggantikan peran tangannya dengan kakinya. Apakah tidak mungkin? Bagi orang yang tidak mau mencoba, ya tidak mungkin. Tetapi hari ini kita bisa menyaksikan Tony Melendez, orang yang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya citra Allah. Orang yang sungguh-sungguh rahmat Tuhan betul-betul ada dalam dirinya. Maka dia bersama Tuhan Yesus mampu mewujudkan cita-citanya. Tidak ada yang tidak mungkin. Nah, anak-anak, tiba giliran kalian membuat lembar kerja ya. Tulis kelebihanku dan kelemahanku. Contoh ini ya, pelajaran matematika. Kelebihanku, kelemahanku olahraga. Betul enggak? Ada anak-anak yang untuk pelajaran matematika jago, tapi olahraga enggak apa-apa. Itu Allah punya rencana untuk kalian semua. Ada yang pinter musik, tapi tidak bisa bahasa Inggris. Nah, ini tantangan. Lalu setelah kalian menulis kelebihanku dan kelemahanku ini, lalu refleksikanlah. Seperti yang di YouTube-nya Pak Kus itu, dalam kolom komentar, refleksinya juga seperti itu. Nah, nanti kalian juga membuat seperti itu. Di kolom komentar silakan diisi refleksimu. Nah, ini digambarkan oleh Pak Kus bahwa manusia memiliki kemampuan untuk berkembang seperti anak panah ini ke atas, ya. Nah, kemudian kolom yang kedua, daya juang. Pertanyaannya refleksi. Ini dicontohkan Pak Kus. Bagaimana caraku mengatasi kelemahanku? Lalu di sampingnya usahaku. Rajin berlatih, bertanya kepada orang yang lebih pandai, ikut dalam grup atau kelompok sejenis, lihat tutorial di YouTube. Usahaku itu. Ya, lalu refleksikanlah. Ya, ada dua yang direfleksikanlah. Nah, tugas dari Pak Kus, ya, ini dipraktekkan di rumah. Tidak usah diketik atau apa. Wis prakteknya aja di rumah. Buatlah doa syukur atas anugerah Allah pada dirimu. Artinya apa? Setiap hari kamu berdoa, bersyukur kepada Tuhan.
Pak, saya lagi sedih Pak, nilai saya jelek. Tetap tadi Pak Gus mengajarkan bersyukur pada Tuhan untuk dapat nilai jelek supaya kita meningkat. Yang kedua, buatlah rencana pengembangan dirimu dan laporkanlah pada pertemuan berikutnya. Nah, pada pertemuan berikutnya, setelah kalian membuat catatan rencana pengembangan dirimu, membuat program, lalu nanti akan Pak Gus tanya, mungkin melalui pertemuan Zoom meeting itu ya, yang bisa nanti Pak Gus tahu laporanmu. Nggak usah dikumpulkan ke Pak Gus melalui WA, nggak usah. Tapi nanti waktu dialog saja di Zoom meeting. Kalau belum jelas, kalian bisa putar lagi videonya. Ya, oke, jangan lupa subscribe untuk menambah literasi materi dari Pak Gus secara reguler, secara otomatis, secara teratur ya. Terima kasih, jangan lupa like. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.